Podcast Ruang Taktik bareng Bung Faiz. Yeay. Murem mukanya supporter timnas Indonesia sekarang ya. Karena Iya, Piala murem Ciki semua. yang digadang-gadang, wah Indonesia pasti bakalan mudah melaju sampai ke ya minimal Final. peringkat 1 lah. Minimal itu ya. Iya minimal untuk peringkat 1 untuk kelas Oke. grup ini. Hancur 3-0. Bung, analisanya gimana nih? Saya pusing dah ngomongnya. Iya, Ini di luar ekspektasi soalnya. Iya, sebetulnya memang ya kita ada ya istilah kalau teman-teman main game Football Manager itu ada istilah komplasensi atau kayak meremehkan gitu lah. Ada faktor-faktor kayak gitu lah. Karena kita di pertandingan pertama bisa 7-0, pertandingan kedua itu udah mulai kelihatan kesulitan sebetulnya. Baru di menit-menit terakhir baru bisa cetak gol gitu. Harusnya di pertandingan ketiga ini John Herman juga bilang gitu loh, mereka harus bisa ngimbangin intensitas secara fisik sama secara taktikal juga. Kalah di situ sebetulnya. John Herman udah bilang kayak gitu di pasca pertandingan kemarin, nggak bisa mengimbangin. Kita ngomongin Timor Leste dulu. Lawan Timor Leste kemarin jujur sampai menit ke berapa? 74 75 ya? Sekitar 70-an itulah. Ngap banget ini nafas gitu. Ini serius nih Herman seperti ini atau memang ini memang bagian dari pendidikan tim kita gitu bahwa nyetak gol bisa jadi kena parkir bis lah, parkir kontainer dan lain sebagainya. Strategi oke. Tapi faktanya ketika masuk ke Vietnam habislah kita mentok di tengah doang gitu. Analisanya gimana nih? Iya, ketika sebenarnya ide awal Vietnam sebetulnya sama dengan Timor Leste itu. Yeah. Sama, formasinya sama 5-4-1 gitu. Tapi yang membedakan adalah kualitas pemainnya. Kualitas pemain bagus, otomatis kualitas eksekusinya jadi juga lebih bagus gitu. Padahal di Timor Leste waktu kita lawan Timor Leste itu juga sudah sempat kita terekspos di sisi kanan gitu. Kita kebobolan kan gol kedua di kanan kan, sisi kanan. Itu juga sama posisinya di kanan. Waktu itu Jordi Amat sempat ngejar memang. Sempat ngejar tapi kalah lari gitu. Tapi kalau yang kemarin Jordi Amat terlalu ke tengah. Terus bek kanannya itu yaitu Rizky Ridho itu terlalu ke depan. Tapi bisa dimaklumi ketika Rizky Ridho ke depan karena sebetulnya di situ udah ada Tom Haye. Tapi profilnya pemain yang ada di belakang, jadi disebut sama John Herman kemarin juga istilah taktik yaitu rest defense. Rest defense itu gini, kalau ketika tim lagi menyerang, ketika tim lagi menyerang ke depan semua, rest defense tuh pemain belakangnya itu posisinya kayak gimana. Nah itu yang jadi masalah di timnas itu. Jadi ketika tim menyerang kita harus tetap memperbaiki strukturnya yang di belakang gitu. Tetap pemain belakang ini bolanya di kanan, berarti aku harus gerak ke kanan backnya gitu. Tujuannya apa? Biar ketika hilang bola pemain tuh dekat sama bolanya buat ngerebut balik lagi gitu. Tapi sisi kanan semua 2 gol ya. Itu hancur di kanan. Konon katanya kalau netizen bilang ini gara-gara Rizky Ridho ke kanan ini. Yang biasanya dia jadi center gitu loh. Memungkinkan nggak analisa dari teman-teman kayak gitu? Memungkinkan juga karena satu Rizky Ridho itu kalau ditaruh di tengah dia punya speed gitu. Dia bisa menggantikan Jordi Amat untuk bermain speednya itu, memainkan lawan counter attack itu. Itu kan di pertandingan pertama juga kita pakai itu ya, meskipun musuhnya masih Kamboja waktu itu. Di sisi Ridho di tengah, di kanan Sandy Walsh, di kiri Shane. Terus di yang pertandingan kedua nggak main Rizky Ridho, diganti semua gitu. Waktu itu Wahyu Pras sama Jordi Amat yang di tengah. Pras di kanan, Jordi Amat di tengah. Sama posisi meskipun yang Rizky Ridho waktu itu nggak main gitu, sisi kanan pun sebetulnya ke terekspos juga waktu itu. Jadi Rizky Ridho ditaruh di kanan itu sebetulnya ya menurut saya sih bukan karena kesalahan dia sepenuhnya gitu, karena memang ya sektor itu yang diekspos sama lawan. Cuman menurut saya sih di gol pertama itu kan John Herman bilang juga terlalu mudah itu golnya kan. Jadi sebetulnya kan timnas kita itu nggak tahu ketika kita mau main build up pendek, artinya umpan-umpan pendek itu di belakang terus kita terobos gitu. Kita terobos lewatin pemain-pemain.
atau kita langsung build up long. Jadi ketika lawan itu kan ini misalkan ini ya Mas ya. Oke. Lawan tuh lakukan press ya ke depan. Ini kemarin kan musuhnya kan pakai 5 pressure, yang pressure itu di 5. Otomatis kalau yang 5 ini melakukan pressure itu sebetulnya ya ada celah gitu di sini. Gitu. Jadinya ketika Jordi Amat kemarin dapat bola, ketika udah di press posisinya kayak gini, Jenner kena press, terus ini Jordi ya, ini Rido udah kena press kayak gini, posisinya ya udah sebetulnya tinggal di long aja karena lawannya udah pasti ngepress ke depan gitu loh. Nah kita kan long juga punya Baker di depan, lalu ada Ragnar. Jadi kemarin harusnya Jordi memang udah harus long aja, tapi dia paksa. Pertama itu Mark Locke juga di press, dipasingkan balik ke Nadeo itu di sini, sama Nadeo dipasing ke sini. Posisinya juga kurang juga, pas ya. bobotnya juga terlalu deras. Terus Jordi Amat tuh cuman di satu kali sentuh aja sama Jordi, tapi bolanya tuh sebenarnya mau out, tapi sama Rido malah di kontrol. Nah itu pas kontrolnya itu lepas dicuri. Nah itu tadi saya bicara soal eksekusi pemain. Ketika pemain Vietnam yang dapat bola kayak gitu, eksekusinya langsung pergerakan tanpa bola nomor 18, terus nomor 14 saya agak namanya semuanya sama ya. Saya kayak teman-teman netizen tuh Nguyen FC gitu. Makanya saya nggak ngafalin nomornya aja 14. Nah 14 tuh ngasih terobosan, ya itu tadi yang jadi gol di tiang dekatnya Nadeo gitu. Sayang sekali Nadeo nggak menjaga, nggak menduga itu dia dikalahkan di tiang dekatnya. 2 kali dia nggak bisa jaga tiang dekatnya di gol pertama sama kedua. Itu juga jadi PR juga sih sebetulnya buat Nadeo, buat catatan juga. Netizen lebih banyak menyalahkan Nadeo. Tapi patut nggak sih kiper menjadi amukan kekesalan dari itu? Tapi kemarin memang agak blunder secara taktiknya. Nadeo juga kurang nyaman menurut saya, apalagi kena gol yang pertama, gol kedua pun juga melakukan hal yang sama gitu. Nadeo bagaimana? Nadeo sebetulnya di liga kemarin, di musim kemarin jadi kiper terbaik ya, karena banyak melakukan save, terus save krusial juga, dan memang sebenarnya dia deserve lah untuk dapat starter ya, atau jadi kiper utama lah, meskipun di pertandingan lawan Timor Leste jadi Cahya Supriyadi yang dimainkan, yaitu tapi kiper utama tetap Nadeo. Menurut saya sih tetap ya, dia tetap jadi yang pilihan utama, yang jadi pilihan lah ibaratnya. Tapi itu tadi pemain terbaik itu kan pasti punya lah PD gitu, atau ya mungkin dia nggak on form gitu. Kita boleh mengkritik momennya itu aja gitu. Di momen itu dia kalah, dia pilih menjaga cutback kan, dia lari dia lompat ke tengah, ternyata bolanya di tiang dekat gitu. Terus yang sama satu lagi dia antisipasi naik, tapi dia nggak nutup sisi tiang dekatnya gitu. Biasanya tiang dekat tuh dijangkau pakai kaki biasanya, karena selalu dekat sama pemain lawan kan, selalu paling dekat sama pemain lawan. Kalau nggak nyampe ya udah pakai kaki. Tapi kemarin Nadeo terlalu terbuka dan kayaknya sempat dijangkau deh kayak sampai kaki, tapi nggak nyampe gitu. Dan jadi kalau balik lagi ya, Nadeo sebetulnya di overall di musim lalu dia oke, tapi kita nggak apa-apa, netizen kritik di pertandingan kemarin, tapi bukan berarti Nadeo jelek gitu, bukan. Tapi di momen itu dia positioningnya sekilas kalau melihat racikan John Herman ini memang masih meraba-raba ya. Saya nggak tahu, ini analisa kotor saya. Bagi saya John Herman ini masih belum siap ketemu sama teman-teman Asia Tenggara yang mengandalkan speed. Kemarin mungkin mainnya sekelas Eropaan lah teman-teman timnas kita, tapi kena speednya Timor Leste sama Nguyen FC ini berantakan juga ternyata gitu ya. Kalah, maksudnya belum positioning untuk pemain ini, belum disiapin untuk mengejar striker yang sangat kijang banget itu. Habis kemarin, apalagi di sisi yang sebelah kanan. Next mungkin apa yang harus dilakukan John Herman dengan 2 pertandingan kemarin, Timor Leste sama Vietnam, dan next lagi kan kita mau main mati-matian ini. Iya, Ciki ini harus dimenangin, Ciki ini. Iya, Singapura. Lawan Singapura. Gimana analisa next match? Ya kemarin kalau dari sisi taktikal sebetulnya
John Herman yang merah ya, kita bicara Indonesia yang merah. Tapi nomornya nggak usah terlalu ini ya, karena abaikan nomornya karena nggak sesuai, karena ini nomornya cuman awalnya kan 3-4-3 sebetulnya yang dipakai timnas tuh 3-4-3. Sorry, nanti nomor 6-nya aku turunin aja deh. Nah ini backnya ada 3 gitu, ada 3, terus gelandangnya 2, terus strikernya itu 1 gitu. Tom Haye tuh sebetulnya di sini kan 5 bisa bertahan kadang ditulis 5-4-1 sama di formasi-formasi itu kayak gini gitu. Kita abaikan dulu lawannya. Nah, John Herman itu ketika menyerang diubah nih jadi 3-4-3 bisa. Jadi ini masuk, Ragnar masuk, Tom Haye masuk, terus wingback naik, Eliano Reinders naik. Nah itu 3. Tapi di banyak momen ini Rizky Ridho, Jordi Amat sama Shane. Jadi gelandangnya turun. Jadi otomatis jadi 4 back. Tujuannya apa? Biar Shane bisa ke sayap, Ridho bisa ke sayap gitu. Nah, kita memang secara struktur ketika menyerang kita jadi bagus kita punya 2 sayap di sini jadinya. Jadi ketika ada Haye itu kita bisa bikin triangle pass di sini itu. Bikin menang jumlah buat terobos ke pertahanan lawan. Nah, tapi kita lihat di sini nih, ketika kena serang balik, di sini cuman proteksinya itu nggak ada jadinya. Itu yang kenapa Ridho itu waktu posisi kemarin kewalahan ya. Tom Haye itu ke sini, Ridho naik, nah Eliano ke sini. Sebenarnya cuman tukar posisi aja. Nah, tapi ketika ada bola ke sini ya nggak ada proteksi jadinya. Tinggal dua back ini aja. Lain halnya ketika nggak ada perubahan. Misalkan Ridho tetap 3, gelandangnya tetap. Nah, kayak gini otomatis 3-2-5 sama 4-1-5. Tadi 4-1-5. Kita masih punya 3-2 ini. 3. Kalau diterobos ke sini masih ada Ridho. Gelandang masih ada 2. Terus di sini masih ada bisa bergeser gitu kalau diserang ke sini, atau gelandangnya ikut turun masuk gitu. Nah, menurut saya sih secara positioning itu ini krusial ya, antara kita bertahan dengan 3-2 dengan 4-1 gitu. 4-1-5 itu kayak gini. 4-1-5 itu. Nah, di sini ruang ini yang sering disasar sama lawan ketika ini naik gitu. Ini yang disasar sama lawan. Ini tinggal 3 gelandang. Kalau gelandang pun maju ke sini rawan cutback seperti lawan Timor Leste. Ya kan, ini ke sini sama Timor Leste di cutback. Nah, gelandangnya cuma 3 di shoot ke belakang. Menurut saya sih secara struktur kita harus memperbaiki ya. Oke lah, lawan 4-1-5 tetap John Herman tetap pakai menggunakan formasi kayak gitu, tapi menurut saya harus lebih compact lagi. Kita mau bertahan di mana gitu, bertahan di atas gitu, misalkan kita main defense line tinggi gitu, tapi ketika hilang bola di sini ya wes pemain itu harus naik semua untuk rebut bola hilang itu tadi. Nah, kemarin ketika gol kedua kita juga harus mundur juga, itu bukan hanya ruang kanan aja yang terekspos, tapi ya ketika hilang bola di sini Ridho itu nggak naik, terus Tom Haye atau siapa ya, Klok atau Jenner atau siapa di sini nggak ikut, Eliano nggak ikut rebut gitu. Itu yang bikin lawan tuh enak sekali kirim umpan ke sini terus ke terobosan ke sini sehingga bisa jadi gol kedua. Sepertinya Vietnam sudah mempelajari banyak hal tentang Indonesia dengan dipegang sama John Herman ini. Kalau menurut saya juga hampir semua lini ini gagal aspek itu semuanya. Umpan nggak kesambut dari crossing juga mengandalin Becker juga nggak kesambut juga. Betul. Kita shot on goal-nya juga nggak begitu banyak, meskipun kalaupun shot on goal itu lemah semuanya, nggak terukur semuanya. Kayaknya Tom Haye ini kerja keras banget itu. Betul. Iya. Nah, kira-kira next match ini nanti kita harus apa? Karena Singapura bagus juga loh. Iya. Secara hitung-hitungan statistik untuk pertandingan ini kemarin sempat ngimbangin Vietnam di kandang Vietnam. Betul. Kita bentar lagi mau ke Singapura. Nah, secara hitung-hitungan bakal lebih susah lagi nih. Singapura nggak mungkin main terbuka juga gitu.
Dia main bertahan aja udah lolos kok sepertinya gitu. Iya, Analisanya lagi betul. gimana? Ya Bang kita Waris? harus lebih berani main di tengah sih sebetulnya, di ruang-ruang antar lini itu. Itu kita harus berani memainkan. Salah satu alasan kenapa Beckham Putra kemarin masuk juga karena dia lebih nyaman bermain di ruang antar lini itu tadi, bermain di ruang sempit, nerima bola di ruang-ruang pocket space gitu kalau Terlambat orang nggak Beckham masuk itu menurut? terlambat juga. Masalahnya ketika Beckham masuk, Donitri yang juga bisa main di situ juga ditarik gitu loh, digantikan sama Keipans gitu. Ya, jadi makanya agak missnya di situ. Ketika Beckham itu bisa main di ruang antar lini bareng, bisa dengan Donitri juga di sisi kiri. Artinya kan kita punya lebih banyak ancaman gitu. Nah itu malah ditarik. Jadi kemungkinan juga Donitri juga Habis kayaknya kemarin. habis karena jarak pertandingan, terus dia udah menit bermainnya juga ini. Jadi makanya menurut saya sih harus banyak pemain yang bisa main di ruang antar lini itu tadi. Ragnar sebetulnya di beberapa momen kelihatan memang dia bisa, tapi menurut saya kurang gitu. Kita kan sebenarnya punya Marcelino ya. Sebenarnya Marcelino itulah pemain-pemain yang bisa main di ruang antar lini, tapi ya itu tadi kita nggak tahu kondisi pastinya sih, kayaknya cedera gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi harapannya sih sebetulnya Beckham seperti yang di pertandingan pertama ada Beckham. Lalu jadi variasinya nggak cuman crossing ke lewat sayap atau dari half space atau early cross dari HY itu ke Baker. Terlalu monoton kalau kayak gitu. Kemarin saya lihat kayaknya tumpuan utamanya Baker semua, padahal kan lini tengah ini kan juga siap untuk mencetak gol, tapi kayak nggak ada yang masuk nih pasukan yang dari tengah ini. Iya. HY sempat sebetulnya masuk di satu kali saja gitu. Iya, satu kali. Dia melakukan individu itu yang menurut saya ya itu tadi yang saya bilang soal bermain di tengah itu. Hai bukan tipikal yang kayak gitu tapi dia mau mencoba terus dan mengancam gitu. Tapi pemain-pemain lain menurut saya sih belum bisa. Eliano itu tipikal pemain daerah gitu. Jadi artinya dia ingin diumpan ke space kosong dia gitu. Tapi kalau dimainkan di ruang-ruang sempit dia kurang bisa seperti itu. Nah, itulah tadi kenapa butuh Beckham yang di pertandingan lawan Kamboja juga terjalan kan operan-operannya ya, terlepas musuhnya masih kurang gitu. Tapi menurut saya sih ya aspek menyerang di tengah, operan kombinasi di tengah itu harus dipertebal lagi lah ketika main ngelawan Singapura. Ya kita nggak tahu, mungkin main lewat tengah akan lebih mudah terebut bola, terus dijadikan counter attack. Makanya Jude Herman milih dari sayap nyerangnya. Tapi sama juga ketika sayap kemarin cross gol itu kan, gol kedua kan dari crossingnya HY langsung, crossingnya HY terus digagalin lawan gitu, digagalin lawan terus jadi counter attack. Jadi sebetulnya kehilangan bola dimanapun itu bisa saja jadi gol gitu. Kita main crossing kehilangan bola bisa jadi gol, main di tengah juga bisa jadi counter attack lawan. Makanya setiap permainannya John Herman ini permainan resiko sebetulnya, pengambilan resiko yang tinggi. Iya. Dan kemarin udah ada perbanding-bandingan sama Sintayong gitu. Sebenarnya kita bahas kan waktu di podcast pertama gitu. Sintayong itu ngajarin kita soal bertahan gitu. Ada fase sepak bola itu yang sebetulnya mutlak ya. Bertahan itu bukan pilihan gitu loh. Bertahan itu adalah fase yang pasti dilalui sama semua tim gitu loh. Ketika kehilangan bola dimanapun itu, tim itu harus bertahan. Nah itulah yang di-bold sama STY kan. Kalau Sintayong itu kan tipikal mainnya gitu. Dia lebih pilih bertahan gitu. Ya di satu sisi dia aspek menyerangnya memang kurang gitu. Nah John Herman justru kebalikannya, aspek menyerang terlalu attack ya, high defensive line dan segala macam. Belakangnya kedodoran. Itu yang makanya di sepak bola itu butuh kestabilan sebetulnya di antara tiga fase, bertahan, menyerang sama transisi. Transisi itu waktu kehilangan bola atau waktu dapat bola itu juga harus dipikirkan sebetulnya. Nah di John Herman itu menurutku ada di fase itu yang masih perlu diperbaiki. Prediksinya lawan Singapura seterbuka apa timnas kita nanti? Iya, kita harus bermain, memang harus lebih menyerang ya. Kita harus di satu sisi kita harus menyerang, bermain lebih terbuka. Tapi ya kemarin yang kita tunjukkan itu, kita game plan ketika
kita belum kebobolan itu kan pasti berbeda ketika game plan ketika udah kebobolan. Apalagi kita punya game plan kebobolan di menit 5 kemarin. Itu udah kebobolan otomatis kan wah kita nggak bisa bertahan ini, kita nggak bisa bertahan. Nah di situasi lawan Singapura juga sama, dari menit 0 kita juga harus set kita nggak bisa bertahan gitu, nggak bisa bertahan total, artinya nggak bisa menunggu. Bisa jadi Singapura yang mainnya memang menunggu. Jadi lihat karakter permainan Indonesia seperti yang dilakukan Vietnam kemarin. Vietnam itu kan dari zamannya Park itu kan pelatihnya dulu yang legendaris tuh, itu kan manajemen game plan-nya, match manajemennya itu yang oke. Yaitu dia bisa main bertahan gitu. Tapi ketika dibutuhkan ya dia bisa nyerang secepat itu gitu. Itu yang menurut saya kurang di timnas Indonesia, kurang di era siapapun ya. Kita nggak berbandingkan STY dan segala macam. Menurut saya sih kurang di situnya. Karena sepak bola sekarang tuh beneran orientasi hasil gitu. Kita main tiki taka, main total football dan segala macam. Tapi kalau nggak berhasil ya seperti Indonesia inilah. Ketika udah nggak berhasil ya udah tekanan muncul ya pasti fans pasti akan kecewa itu. Akan lebih kecewa lagi nanti kalau misalnya kita kalah dari Singapura. Piala Cikinya hilang dan kita dikalahkan sama pelatih yang masih usianya 35 tahun. Betul. Iya, sebenarnya John Elman sudah sangat senior sekali udah membawa ke Piala Dunia gitu ya. Bung Faiz, terima kasih banget. Kita pengen tahu nih mungkin dari atensi dari teman-teman netizen yang nonton podcast kita ini ada harapan apa ya seperti yang tadi Bung Faiz sampaikan. Kira-kira ingin tampil seperti apa timnas Indonesia, bisa komen ya nanti ya. Ya nanti komen aja. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan podcast Ruang Taktik.